belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berjumpa kembali dengan saya Rahma Weda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Gunung Sari 1, Kota Makassar. Kali ini saya bersama dengan Ibu Nur Hidayah, guru kelas 5A. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, sebab nanti saya akan mengamati kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal dalam kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya Bu. Iya. Dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti? Baik Ibu, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan observasi itu adalah ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Oh, jadi ada dua Bu ya, tujuan yang akan dicapai. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau Ibu ingin lakukan pada saat observasi nanti? Yang ingin, baik Ibu, area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang ekosistem, rantai makanan, dan juga jaring-jaring makanan, serta peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Kemudian peserta didik merasa senang dalam diskusi kelompok, dapat bekerja sama dengan temannya, teman sekelompoknya, dan dapat mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman. Oh ya, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu tentang sosial emosional ya Bu ya. Oke. Saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, pada saat observasi nanti saya akan membuat perangkat pembelajaran di mana RPP yang saya siapkan itu adalah RPP yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE. Lalu media pembelajaran yang saya gunakan itu seperti video pembelajaran dan teks bacaan. Adapun model yang saya gunakan adalah cooperative learning dan metodenya adalah membaca, mendengarkan, dan bermain peran. Oh, bagus sekali. Baik, kira-kira kapan dilaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa kira-kira? Ya Ibu, insya Allah nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Jumat di jam pertama. Baik Bu, saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu.
Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari hasil percakapan kita kali ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang ingin saya gunakan pada saat proses pembelajaran yang harus saya siapkan dari sekarang, dan juga video, alat dan bahan pembelajaran yang harus saya siapkan dari sekarang. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi dan bertemu dan kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi kelas nanti Bu ya, minggu depan ya. Kemudian demikian percakapan hari ini Bu, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Kita sudah pelajari ya. Ayo Fitri, apa nak? Ekosistem adalah hubungan baik antara makhluk dengan lingkungannya. Ya, beri tepuk tangan buat Fitri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di papan tulis ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Gitu ya. Tugas satu karena adalah membikin gambar ini ya untuk membuat jaring. Baca dulu petunjuknya ya. Dengarkan berdasarkan sama ya. Ya. Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Yang pertama, tumbuhan dimakan oleh Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis hari ini. Apa risiko nanti? Ya. Pohon dimakan belalang, dan belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, dan ular dimakan elang. Ya. Belalang dimakan ular. Pohon dimakan belalang, belalang dimakan ayam, dimakan panah. Batu bata dari bata berbensin. Oksigen diberikan 2. Apa nih?
lembar kerjanya untuk diselesaikan. Silakan tulis namanya dulu nak, jangan lupa tulis namanya. Nah, kasih makan. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang merasa senang. Kemudian apa? Ada lagi? Dapat ya apa nak? Wah, banget. Dan apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ya, ayo sana. Apa nak? Mengetahui tentang rantai-rantai makanan. Ya, apakah penting mempelajari jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kenapa penting? Apa yang kamu temui dalam mempelajari materi ini? Ya, ayo pikir apa? Menyatukan pendapat dengan ya, jadi menurut Fikri tantangannya adalah menyatukan pendapat dengan teman kelompoknya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa diatasi tantangan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita ketemu kembali dalam kegiatan pasca observasi. Ya, yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya dalam kegiatan waktu pra bahwa nanti ada kegiatan observasi dan pasca yang disaksikan oleh PP dari PPP. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksikan hasil pembelajaran observasi yang Ibu sudah laksanakan. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan kegiatan observasi, Bu? Alhamdulillah, perasaan saya senang Ibu karena saya dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin saya sampaikan. Namun ada sedikit rasa grogi karena ada yang mengawasi, ada yang melihat pada saat proses berjalan. Ya, yang biasanya kan kita saja itu memang ya, itu halum ragu. Ya, kalau menurut Ibu sendiri pada saat melakukan observasi itu kalau kita beri nilai, menurut Ibu untuk menilai diri sendiri itu ada di tingkatan berapa? Kalau misalnya saya kasih rentang 5 sampai 10. Kalau menurut saya pribadi Ibu, saya ada di posisi 8. Ya, kenapa saya ada di posisi 8? Karena sekalipun proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, tapi tetap masih ada sedikit, menurut saya masih ada sedikit kekurangan dalam proses pelaksanaan yang saya laksanakan. Kalau menurut Ibu kekurangan yang ada itu yang bagian mana? Menurut saya kurangnya itu pada saat anak-anak sedang berdiskusi, karena kan pada proses pembelajaran yang saya lakukan itu adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian anak-anak saya bagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan dengan gaya belajarnya. Jadi ada yang kinestetik, ada yang visual,
pada saat pelaksanaan lewat dari waktu yang saya tentukan Ibu. Oh ya, jadi menurut Ibu itu yang membuat nilainya kurang. Tapi Iya. alhamdulillah menurut saya sih, alhamdulillah sangat bagus Ibu, karena anak-anak semua aktif bekerja di dalamnya. Mengenai waktu itu biasa terjadi, sering molor-molor. Iya. Kemudian apakah semua kegiatannya itu tujuannya sudah menurut Ibu sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah untuk masalah tujuannya semua sudah tercapai ya. Karena tujuan yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu jadi pada saat proses pembelajaran saya melaksanakan pembelajaran IPAS, di mana tujuannya itu ada dua. Yang pertama mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang besar, dan yang kedua itu mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Jadi alhamdulillah tujuan yang ingin saya capai terlaksana. Alhamdulillah Ibu ya. Yang menjadi hambatan atau kendala Ibu dalam kegiatan Ibu observasi kemarin itu apa menurut Ibu? Yang jadi hambatannya itu adalah manajemen waktu. Jadi pada saat mereka bekerja kelompok, waktu yang sudah saya tentukan yang harusnya dalam waktu 30 menit sudah selesai jadi molor menjadi 40 menit karena ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang pada saat mereka membuat diorama ibu-ibu, dia butuh waktu yang lebih lama lagi. Jadi kerja Prosesnya kelompoknya Bu, ya prosesnya butuh waktu yang lama. Jadi mungkin kalau kita ya, menurut kita mungkin bisa, cuman anak-anak kan pergerakannya mungkin tidak sama dengan kita. Di dalam observasi Ibu yang Ibu lakukan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi pedagogi, pengetahuan, kemudian juga keterampilan dari anak itu sendiri. Ya, jadi ada keterampilan, kemudian ada pengetahuan. Ya betul, karena kemarin dia bekerja sama Bu ya, meningkatkan keterampilan mereka berdasarkan gaya belajarnya ya. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Ya. Dari pengembangan itu apa tindak lanjut, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, baik Ibu, rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan adalah saya terus belajar, mengembangkan pengetahuan saya dengan banyak menonton video-video pembelajaran lewat YouTube, kemudian juga lewat PMM, karena kan sekarang sudah ada ya di aplikasi PMM, kita bisa melihat di situ, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Bagus sekali itu rencananya. Kemudian apa harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Harapan saya ke depannya Ibu, saya dapat apa yang saya pelajari, baik itu lewat YouTube ataupun dengan mengikuti kegiatan pelatihan, saya via PMM, saya dapat menerapkan ke anak-anak sehingga nanti juga bisa pengelolaan waktunya bisa lebih baik lagi dari hasil pembelajaran kemarin. Ya, bagus sekali. Rencananya dan tindakan yang akan Ibu lakukan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan selanjutnya bisa tercapai dan bisa memberikan dampak positif kepada anak murid kita. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Bu Nur. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan kembali waktunya dalam kegiatan pasca observasi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.